obat-obat antiinflamasi. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama yaitu pengertian inflamasi, yang kedua mekanisme inflamasi, yang ketiga antiinflamasi non-steroid, dan yang keempat adalah antiinflamasi steroid. Tentu kita punya pertanyaan, ya. Apa sih perbedaan antara nyeri dengan nyeri inflamasi? Ya, kita mengenal dulu apa itu inflamasi. Inflamasi adalah respon perlindungan pada cedera ringan yang disebabkan oleh trauma fisik, bahan kimia berbahaya, atau agen mikrobiologi. Tujuan penggunaan antiinflamasi adalah untuk menginaktivasi atau menghancurkan organisme yang menyerang, menyingkirkan adanya iritan, dan mengatur tahap perbaikan jaringan. Terjadinya inflamasi diikuti oleh pelepasan mediator inflamasi. Ya. Jadi, jika terjadi proses inflamasi, itu akan melepaskan berbagai macam mediator inflamasi. Ya, jadi sitokin seperti histamin, ya, kemudian ada prostaglandin itu ikut disekresikan. Kemudian inflamasi itu meliputi kerusakan mikrovaskular, ya. Jadi ada kerusakan mikrovaskular, kemudian peningkatan permeabilitas kapiler, dan adanya migrasi leukosit ke jaringan radang. Nah, inilah perbedaannya antara inflamasi dengan nyeri biasa, ya. Jadi kalau nyeri biasa itu paling kita misalnya merasa pusing, ya, tapi di dalam itu tidak ada kerusakan secara mikrovaskular, juga tidak ada peningkatan permeabilitas kapiler, ya. Makanya di suatu jaringan atau sel yang mengalami inflamasi itu biasanya terjadi pembengkakan di daerah sekitar inflamasi karena adanya peningkatan permeabilitas kapiler serta adanya migrasi leukosit ke jaringan radang, ya. Ini fungsinya nanti untuk menginaktivasi atau menghancurkan organisme yang menyerang, di mana kita ketahui bahwa leukosit atau sel darah putih itu adalah fungsinya sebagai pertahanan tubuh terhadap berbagai macam mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Nah, apa saja sih tanda-tanda dari inflamasi? Yang pertama itu adanya tumor, ya, ada semacam ada pembengkakan, kemudian ada dolor, kemerah-merahan, ya, rubor kemerah-merahan, kalor, panas, dan paling parah itu adalah terjadinya fungsiolesea atau jaringan atau sel itu mengalami kehilangan fungsi. Respon inflamasi terjadi pada 3 tahap yang berbeda. Yang pertama adalah fase transien akut, ditandai dengan vasodilatasi lokal, ya, peningkatan pelebaran pembuluh darah di sekitar area inflamasi dan peningkatan permeabilitas kapiler di sekitar area inflamasi juga. Kemudian fase subakut yang paling menonjol ditandai dengan infiltrasi leukosit dan sel fagosit, ya. Jadi di sini ada infiltrasi leukosit dan sel fagosit, fungsinya nanti tuh yaitu tadi, ya, untuk menginaktivasi organisme-organisme yang ikut masuk bersama dengan pada saat terjadinya trauma. Nah, kemudian yang ketiga adalah fase proliferasi kronis, di mana terjadi jaringan degenerasi dan fibrosis, ya. Jadi ini adalah sudah fase fase degenerasi jaringan kembali, ya, pembentukan jaringan atau sel memperbaiki jaringan atau sel yang mengalami kerusakan akibat trauma. Nah, ini adalah mekanisme terjadinya inflamasi. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa pada gambar kulit yang sehat tidak meradang, ya, kita lihat bahwa di situ kulit sel-selnya berada pada kondisi yang normal, ya, jaringan ikat, kemudian pembuluh darah, ya. Nah, kemudian lanjut ke permukaan luka, ya. Jadi ketika ada luka di situ, maka antara kotoran, pasir itu kan kemungkinan bisa masuk, ya. Nah, bisa juga kemudian ada bakteri-bakteri yang masuk
dalam situ ya. Jadi bakteri-bakteri nanti tersebut itu nanti akan dikenali oleh makrofag yang ada di dalam darah ya, seperti itu. Nah, kemudian fase selanjutnya itu adalah terjadinya vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskular yang memungkinkan cairan, protein, dan sel-sel inflamasi meninggalkan darah dan memasuki jaringan. Nah, di situ nampak ya bahwa sel-sel darah putih itu akan masuk ke dalam jaringan melewati ruang antar sel yang disebabkan karena terjadinya peningkatan permeabilitas dari vaskular. Nah, jadi mereka ikut masuk juga ya, jadi sehingga daerah sekitar situ nanti akan mengalami pembengkakan. Nah, di samping itu pula fungsinya nanti di sini ada leukosit yang juga kemudian ikut masuk ke dalam jaringan tersebut untuk menghancurkan bakteri-bakteri yang ikut masuk bersama dengan pada saat terjadinya trauma ya. Jadi selanjutnya itu jaringan yang terinfeksi menjadi meradang, menyebabkan kemerahan, panas, bengkak, dan mengalami nyeri ya, seperti itu. Nah, ini tadi ya penjelasan tanda-tanda inflamasi. Jadi rubor itu kemerahan terjadi akibat peningkatan aliran darah ke daerah yang meradang. Kemudian ada tumor atau bengkak terjadi akibat perpindahan cairan dari sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan ya. Kemudian ada kalor, panas, terjadi akibat darah yang disalurkan ke daerah yang meradang lebih banyak dibandingkan ke daerah normal, makanya terjadi agak hangat ya, enggak panas seperti yang kita bayangkan tapi agak hangat. Kemudian ada nyeri, terjadi akibat tekanan yang meningkat karena pembengkakan, seperti itu. Jadi itu ciri-ciri khusus dari dari kejadian inflamasi. Dan yang terakhir itu tadi adalah kehilangan fungsi atau funsiolasea. Nah, ini adalah ringkasan ya. Jadi ada senyawa asing, kemudian mengeluarkan mediator nyeri seperti prostaglandin ya, leukotrien, interleukin dan sebagainya, sehingga terjadi inflamasi yang ditandai dengan 5 ciri-ciri, yaitu kalor, rubor, dolor, tumor, dan funsiolasea. Nah, di sini terjadi vasodilatasi, kemudian ada peningkatan permeabilitas kapiler dan migrasi leukosit ke jaringan yang mengalami radang. Nah, bagaimana prostaglandin atau mediator nyeri itu terbentuk? Nah, di sini adalah skema terbentuknya prostaglandin ya. Jadi dari skema ini nanti akan menjelaskan ya bagaimana prostaglandin atau mediator nyeri itu bisa terbentuk. Nah, ini dimulai dari asam arakidonat ya. Jadi asam arakidonat itu mengalami kerusakan membran fosfolipid. Membran fosfolipid itu akan mengalami kerusakan akibat terjadinya trauma ya, yang kemudian akan menghasilkan asam arakidonat dan kemudian nanti akan dirubah menjadi asam arakidonat oleh enzim fosfolipase ya, nanti kemudian oleh enzim siklooksigenase ya. Jadi asam arakidonat berubah menjadi asam arakidonat. Nah, kemudian nanti oleh enzim siklooksigenase atau COX nanti akan menghasilkan prostaglandin. Ya, di sini ada 2 jalur, ada lipoksigenase dan siklooksigenase. Nah, nanti di sini yang menghasilkan prostaglandin ini adalah yang COX ya, sedangkan untuk lipoksigenase ini akan menghasilkan leukotrien dan lipoksin, sedangkan siklooksigenase menghasilkan 3 senyawa yang disebut dengan prostanoid, yaitu prostaglandin, prostacyclin, dan tromboksan. Nah, yang paling memegang peranan penting dalam proses terjadinya inflamasi atau nyeri di sini adalah prostaglandin. Jadi seperti itu. Jadi nanti secara umum obat-obat antiinflamasi itu akan memblok ya pembentukan
prostaglandin sehingga tidak menyebabkan sekresi sitokin prostaglandin yang berlebihan yang kemudian akan memperparah keadaan inflamasi. Nah, seperti itu. Nah, adapun daya kerja obat golongan antiinflamasi menurut Ed Glenn sebagai berikut. Yang pertama adalah efek analgetik, yang kedua adalah efek antipiretik, dan ada efek antiinflamasi ya. Jadi ada beberapa obat memang yang kemudian obat antiinflamasi itu dia bisa mempunyai efek antipiretik dan efek analgetik ya, nanti tergantung dari jenis obatnya, berapa konsentrasinya, kuatkah atau tidak untuk menghasilkan efek-efek seperti efek antipiretik dan efek analgetik. Nah, klasifikasi dari antiinflamasi, yang pertama adalah obat antiinflamasi non-steroid, yang kedua adalah obat antiinflamasi steroid, dan yang ketiga adalah inhibitor 5 LOX dan antagonis reseptor leukotriene. Kita akan bahas yang pertama adalah non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAID, atau biasa juga disebut dengan anti-inflamasi non-steroid. Merupakan obat yang digunakan di klinik untuk mengatasi inflamasi. Nah, mekanisme kerja umumnya, kata kuncinya di sini adalah bekerja menghambat enzim siklooksigenase atau yang lebih kita kenal sebagai COX ya. Jadi untuk mekanisme umumnya tadi ini adalah menghambat enzim siklooksigenase yang berperan penting dalam pembentukan prostaglandin. Nah, di sini NSAID sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada yang kerjanya non selektif dan ada juga kerjanya yang selektif penghambat enzim siklooksigenase. Nah, ini adalah penggolongan obat dari antiinflamasi. Jadi ada golongan asam karboksilat, ada golongan asam enolat, dan ada yang koksib. Asam karboksilat sendiri dibagi menjadi 4 golongan besar. Yang pertama adalah asam mefenamat ya, kemudian ada golongan asam propionat, golongan asam salisilat, dan golongan asam asetat. Golongan asam fenamat ini dibagi menjadi 2 jenis obat. Yang pertama adalah asam mefenamat dan yang kedua adalah meklofenamat. Kemudian golongan asam propionat dibagi menjadi 3 jenis obat. Contoh yang pertama adalah ibuprofen, ketoprofen, dan naproxen. Sedangkan asam salisilat ada aspirin dan diflunisal. Sedangkan asam asetat terbagi menjadi 2, yaitu golongan diklofenak dan indometasin. Golongan asam enolat dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah pirazolon, yaitu fenilbutason, dan golongan oksikam, yaitu piroksikam dan meloksikam. Sedangkan koksib di sini ada selekoksib. Jadi kembali lagi tadi mekanisme kerja NSAID ya. Nah, ini bisa dilihat ada stimulus yang men-trigger terjadinya kondisi inflamasi, yaitu kerusakan sel membran. Ya, kerusakan sel membran ini akan menyebabkan fosfolipid. Oleh bantuan fosfolipase menghasilkan asam arakidonat. Nah, asam arakidonat ini nanti kemudian akan menghasilkan prostaglandin, tomboksan, dan prostacyclin dengan bantuan siklooksigenase atau COX ya, suatu enzim yang kemudian dapat mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin. Nah, di sini adalah mekanisme kerja umum dari NSAID, yaitu baik itu golongan COX-1 maupun non selektif maupun selektif ya, masing-masing. Kemudian nanti ada yang menghambat COX-1 dan COX-2 dan ada juga yang hanya menghambat COX-2. Nah, ini adalah peran penting COX-1 dan COX-2 ya. Jadi COX-1 dan COX-2 itu sebenarnya punya peran penting, atau prostaglandin itu punya peran penting dalam tubuh ya. Jadi ada masanya kemudian dia harus dihambat dan dia juga harus dibiarkan menjadi berjalan sesuai dengan fungsi fisiologis secara normal. Nah, dimana untuk COX-1 dan COX-2 ini, untuk COX-1 sendiri ada prostaglandin ya. Nah, ini akan bermanfaat untuk proteksi sel-sel yang ada pada gastrointestinal, kemudian fungsi platelet dan fungsi dari ginjal. Sedangkan untuk COX-2 ini akan berperan dalam
menghambat proses terjadinya inflamasi, kemudian nyeri dan juga demam. Nah, sedangkan fungsi lainnya itu adalah berperan dalam fungsi ginjal. Nah, ini sama ya, kurang lebih sama tadi dengan slide sebelumnya ya. Jadi untuk COX-1 untuk normalnya itu dia berfungsi dalam menjaga homeostatis, berfungsi dalam fungsi ginjal, kemudian melindungi mukosa lambung, usus halus dan platelet seperti itu. Nah, jadi terkait fungsi fisiologis tubuh seperti proteksi lambung dan mendukung fungsi platelet. Sedangkan untuk COX-2 sama-sama menghasilkan prostaglandin. Nah, dia kemudian mediator inflamasi, nyeri dan cetus terjadinya demam seperti itu ya. Jadi kalau kerja dari NSAID yang selektif itu menghambat COX-2 saja tetapi tidak menghambat COX-1. Tapi kalau kerjanya dia non selektif berarti menghambat COX-1 dan menghambat COX-2, artinya dia menghambat kerja dari prostaglandin yang kemudian fungsi fisiologisnya itu adalah melindungi tubuh atau memproteksi lambung dan mendukung fungsi platelet. Artinya kerja dari prostaglandin ini juga akan terhambat ya. Berbeda dengan kalau yang dihambat itu adalah COX-2 saja. Artinya COX-2 yang dihambat artinya nanti bisa kemudian menghambat terjadinya proses inflamasi, kemudian demam dan juga nyeri. Tetapi kalau NSAID yang COX-2 yang selektif COX-2 itu tidak menghambat kerja dari COX-1 yang dimana tetap menjalankan fungsi fisiologis secara normal seperti proteksi lambung dan mendukung fungsi platelet ya. Jadi secara klinis yang lebih menguntungkan itu adalah NSAID yang selektif menghambat COX-2 saja dan tidak menghambat COX-1 karena fungsi fisiologis tubuh seperti proteksi lambung dan mendukung fungsi platelet itu tetap berjalan sesuai kondisi normal ya. Yang dihambat cuma kelepasan mediator inflamasi ya seperti prostaglandin tadi. Nah, ini sama ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau untuk yang selektif COX, kalau untuk yang non selektif tadi ya, non selektif tadi artinya kalau dia dihambat bersamaan itu akan menghambat fungsi dari prostaglandin dalam memproteksi lambung ya. Jadi makanya efek samping dari obat-obat NSAID itu adalah dapat mengiritasi lambung ya jika cara penggunaannya itu tidak tepat. Makanya obat-obat NSAID itu harus diminum setelah makan, tidak dalam keadaan perut kosong, karena dia fungsi proteksi terhadap lambungnya itu akan hilang karena dia akan dihambat oleh obat antiinflamasi karena dia menghambat COX-1. Berbeda dengan COX-2 ya. Nah, kalau COX-2 tetap fungsi normal dari COX-1 itu tetap terjaga, tetap berlangsung secara normal. Yang dihambat itu hanya mediator-mediator untuk mengurangi mengurangi kondisi nyeri, mengurangi kondisi inflamasi. Jadi yang lebih menguntungkan itu adalah sebenarnya selektif COX-2 ya, seperti itu. Nah, kemudian mediator nyeri apa saja sih ya? Nah, mediator nyeri itu adalah zat-zat tertentu yang dilepaskan oleh jaringan saat terjadi kerusakan yang dapat menyebabkan timbulnya rasa nyeri. Ya, contohnya adalah serotonin ya, prostaglandin, histamin dan plasmakinin. Nah, adapun peran dan aktivitas biologis mediator nyeri pada organ lain diantaranya ya. Jadi yang pertama itu adalah pada organ reproduksi, jenis prostaglandinnya ada prostaglandin E2 dan prostaglandin F2. Berfungsi dalam aktivitas biologis dalam kontraksi uterus pada kehamilan dan kemunduran korpus luteum. Kemudian untuk alat pengatur tekanan darah, di sini jenis-jenis prostaglandinnya ada prostaglandin E1, prostaglandin E2, prostaglandin I, prostaglandin F2 ya, berperan dalam proses vasodilatasi dan venokonstriksi. Nah, untuk lambung
ada prostaglandin E1, prostaglandin E2, prostaglandin F2 ya. Ini untuk kontraksi otot polos longitudinal dan sekresi bikarbonat dan kontraksi otot polos. Sedangkan pada proses organ alat reproduksi ada prostaglandin E2, prostaglandin F2 ya, di mana aktivitas biologisnya itu berupa kontraksi uterus pada kehamilan dan kemunduran korpus luteum. Nah, kemudian untuk pada organ-organ inflamasi, ada jenis prostaglandinnya itu adalah prostaglandin E1, prostaglandin E2, prostaglandin E1 meningkatkan aliran darah lokal dan permeabilitas dinding pembuluh darah. Pada organ bronkus ada prostaglandin D2, prostaglandin F2, prostaglandin E1, prostaglandin E2, prostaglandin E2. Aktivitas biologisnya adalah bronkokonstriksi ya dan bronkodilatasi. Sedangkan untuk pada proses agregasi trombosit yang berperan di sini adalah prostaglandin E1, prostaglandin D2, prostaglandin E2, prostaglandin G2, prostaglandin H2 yang bekerja dalam menghambat agregasi trombosit dan juga bisa memacu agregasi trombosit. Siklooksigenase ya atau COX yang sangat berperan memegang peran penting dalam proses inflamasi merupakan enzim yang bertanggung jawab dalam pembentukan mediator biologis penting yang disebut dengan prostaglandin, prostacyclin dan tromboksan. Nah, peran COX-2 dalam proses terjadinya nyeri yakni menyebabkan pembentukan prostaglandin yang merupakan mediator nyeri. Sedangkan untuk COX-1 berfungsi dalam melindungi mukosa lambung, mendukung fungsi ginjal dan mendukung fungsi platelet ya. Jadi di sini ada perbedaan antara COX-1 dan COX-2. Nah, untuk COX-1 dianggap sebagai konstitutif enzim dan yang COX-2 merupakan enzim induktif. Nah, kalau untuk COX-1 juga ditemukan pada kebanyakan sel, sedangkan COX-2 tidak terdeteksi dalam jaringan normal. Untuk COX-1 berfungsi dalam menjaga homeostatis tubuh, sedangkan COX-2 jumlahnya berlimpah pada daerah peradangan, kemudian diaktifkan oleh makrofag dan sel-sel lainnya saat terjadi peradangan ya. Jadi COX-2 itu baru aktif ketika terjadinya inflamasi, berbeda dengan COX-1 karena COX-1 itu mempunyai peran penting dalam melindungi mukosa lambung, kemudian mendukung fungsi ginjal, mendukung fungsi platelet dan menjaga homeostatis tubuh seperti itu. Nah, untuk COX-1 juga memiliki peran fisiologis yang tadi saya katakan, sedangkan untuk COX-2 itu merupakan stimulus demam, nyeri dan peradangan ya. Jadi sampai di sini saya berharap semua yang menyimak video ini sudah dapat mengerti ya kenapa untuk obat-obat selektif COX-2 itu lebih menguntungkan daripada COX-1, karena untuk COX-1 untuk yang non selektif itu akan menyebabkan efek samping yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan selektif COX-2. Nah, adapun efek samping dari obat-obat NSAID ya, di sini kita bisa lihat untuk sistem yang berpengaruh yaitu ada gastrointestinal, kemudian platelet, ada ginjal ya, juga bisa berpengaruh terhadap paru-paru, kemudian munculnya reaksi alergi, hipersensitivitas dan juga berpengaruh pada uterin ya. Efek sampingnya di sini kita bisa lihat ya, ada peptic ulceration, kemudian erosif gastritis. Untuk platelet itu memperpanjang waktu pembekuan darah ya, artinya darah kita itu lambat untuk bisa kemudian membeku. Nah, kemudian ada gastrointestinal blood loss juga ya. Kemudian untuk di ginjal kekurangan natrium dan ekskresi yang berlebih terhadap air, kerusakan ginjal, kemudian penurunan efektivitas dari obat-obat diuretik dan antihipertensi. Nah, pada paru-paru bisa menyebabkan bronkospasma untuk reaksi-reaksi alergi seperti urtikaria, rinitis dan poliposis pada hidung. Nah,
Untuk uterin, nah penundaan waktu parturition ya, partus, dan terjadinya distosia seperti itu. Nah, adapun obat-obat dari antiinflamasi, yang pertama adalah aspirin, atau nama lainnya adalah asam asetil salisilat ya, nama lainnya aspirin atau asam asetil salisilat, merupakan prototipe dari obat antiinflamasi ya. Jadi dia merupakan prototipe dari obat antiinflamasi karena aspirin ini yang pertama kali ditemukan ya pada tahun 1897 ya, sampai pada tahun 2002, di mana aspirin itu diperkenalkan sebagai obat yang kemudian tidak mempunyai efek yang parah pada jantung seperti itu. Nah, untuk aspirin seperti mekanisme umum dari obat-obat NSAID, dia langsung kemudian termasuk dalam golongan non-steroid, obat-obat antiinflamasi yang non-selektif ya, non-selektif. Nah, adapun farmakokinetikanya, yaitu pada pemberian per oral, salisilat diabsorpsi dengan cepat dalam bentuk utuh di lambung dan sebagian usus halus bagian atas. Kemudian metil salisilat diabsorpsi dengan cepat melalui kulit. Absorpsi rektar salisilat lambat dan tidak sempurna. Nah, salisilat kecuali diflusinal mudah menembus sawar darah otak dan plasenta. Biotransformasi salisilat terjadi di banyak jaringan, terutama di mikrosom dan mitokondria hati. Salisilat diekskresi dalam bentuk metabolitnya, terutama melalui ginjal, sebagian keringat, dan melalui empedu. Nah, untuk penggunaan kliniknya, penggunaan klinik dari aspirin itu sendiri bisa digunakan untuk antipiretik ya, analgesik, kemudian demam rematik akut, reumatoid artritis, dan penggunaan lainnya adalah mencegah trombus koroner dan trombus vena dalam dosis kecil sekitar 80-100 mg ya. Jadi aspirin itu bisa mempunyai dua fungsi pada umumnya. Yang pertama adalah yang terkait dengan inflamasi analgesik, itu dengan dosis sekitar 500 mg, sedangkan untuk pencegahan trombus koroner dan trombus vena pada dosis kecil yaitu 80-100 mg. Efek sampingnya apa saja? Ini adalah efek samping yang pada umumnya terjadi pada obat-obat antiinflamasi non-steroid ya. Jadi ada saluran pencernaan, iritasi, terjadi mual, kemudian muntah, kemudian pada darah itu perpanjangan waktu pendarahan ya, kemudian pernafasan, terjadi depresi pernafasan pada dosis toksik, adanya hipersensitivitas seperti terjadinya urtikaria dan bronkokonstriksi, dan ada sindrom Rey. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan resiko dari penggunaan NSAID terhadap gangguan saluran kerja ya. Jadi di sini kita lihat yang garis kuning itu adalah non-selective NSAID, dan yang di bawah garis hijau itu adalah selective COX-2. Contohnya adalah rofecoxib ya. Jadi seiring dengan lama penggunaan, insiden kumulatif gangguan gastrointestinal yang menunjukkan angka yang tinggi itu terletak pada NSAID non-selektif dibandingkan dengan rofecoxib dengan lama penggunaan yang sama ya. Jadi di sini sudah jelas bahwa yang memang kemudian lebih aman digunakan itu adalah yang selektif COX-2 ya. Nah, kemudian celecoxib. Nah, inhibisi COX-2 tergantung waktu dan reversibel. Celecoxib dapat diserap mencapai kadar puncak dalam 3 jam. Efek sampingnya itu adalah sakit kepala, dispepsia, diare, dan nyeri perut. Kontraindikasi pada pasien yang alergi dengan sulfonamid, dan efektif untuk pengobatan reumatoid artritis dan osteoartritis. Asam propionat ya, obat yang masuk di sini adalah ibuprofen, naproxen, ketoprofen, oxaprozin, flurbiprofen, dan fenoprofen.
mempunyai aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik, bekerja sebagai penghambat reversibel COX, dan prioritas dalam terapi reumatoid dan osteoartritis kronik karena mempunyai efek terhadap saluran cerna yang cukup kecil ya. Jadi ada juga yang kemudian resiko pada gastrointestinal itu dia kecil ya, seperti ibuprofen, golongan asam propionik ini, sehingga menjadi lebih recommended digunakan untuk pengobatan dalam jangka waktu yang lama seperti osteoartritis dan reumatoid kronik. Nah, kemudian ibuprofen ada berefek inflamasi, dosisnya 2400 mg sehari, diabsorpsi baik pada pemberian per oral dan terikat dengan albumin serum. Metabolismenya melalui hepar dan diekskresikan melalui ginjal. Efek sampingnya adalah iritasi gastrointestinal, kemudian dispepsia, serta terjadinya pendarahan. Kontraindikasi pasien dengan nasal polip, angioedema, reaksi bronkospastik yang disebabkan oleh aspirin. Kemudian ada naproxen, yaitu turunan asam naptilpropionik, merupakan inhibitor COX selektif dan efektif untuk indikasi reumatologis yang biasa dan tersedia baik dalam formulasi lepas lambat maupun sebagai suspensi oral. Nah, efek buruknya yaitu perdarahan saluran cerna bagian atas. Asam indolasetat ya, meliputi indometasin, sulindak, etodolac, mempunyai aktivitas antiinflamasi, analgetik, dan antipiretik. Nah, bekerja penghambat COX secara reversibel dan umumnya tidak digunakan sebagai obat demam ya. Ini hanya digunakan untuk obat antiinflamasi meskipun mempunyai efek antipiretik, tapi efek antipiretiknya itu sangat kecil sehingga tidak umum digunakan sebagai obat demam. Nah, indometasin merupakan suatu obat yang poten inhibitor COX non-selektif, kemungkinan juga menghambat fosfolipase A dan C, serta mengurangi migrasi neutrofil dan mengurangi proliferasi sel T dan D. Indikasinya adalah untuk pengobatan reumatik, gout, dan spondilitis ankilosa. Cepat dan hampir sempurna diserap pada pemakaian oral, metabolisme oleh hati, dan diekskresi di ginjal. Efek sampingnya berupa nyeri perut, diare, pendarahan gastrointestinal, pankreatitis, nyeri kepala, mual dan muntah, serta anoreksia. Kemudian ada sulindak ya, sulindak ini merupakan obat prodrug ya, artinya obat yang kemudian sebelum kemudian di metabolisme itu tidak aktif sehingga tidak bisa menyebabkan efek farmakologi. Nah, di dalam hati setelah di metabolisme dia akan menghasilkan sulfida dalam bentuk aktifnya. Nah, barulah kemudian sulfida ini memberikan efek farmakologi seperti untuk pengobatan artritis reumatoid, kemudian spondilitis ankilosa, osteoartritis, dan gout akut. Nah, efek sampingnya sama dengan indometasin tetapi dia lebih ringan. Nah, kemudian berikutnya adalah derivat oksikam. Nah, derivat oksikam ini yang termasuk dalam golongan ini adalah piroxicam dan meloxicam. Piroxicam ini merupakan non-selektif COX inhibitor dengan konsentrasi yang tinggi, digunakan untuk pengobatan artritis reumatoid, ankylosing spondilitis, dan osteoartritis. Mempunyai waktu paruh yang panjang, diekskresikan dalam urin, dan meloxicam ini menginhibisi, menghambat COX-1 dan COX-2, tetapi lebih cenderung berikatan dengan COX-2 sehingga efek iritasi gastrointestinalnya lebih rendah ya, contohnya adalah piroxicam. Nah, ini ada fenamat ya, ini sangat terkenal ya, asam fenamat dan meclofenamat bekerja dengan menghambat COX dan fosfolipase A2. Asam fenamat mempunyai aksi sentral dan perifer, cepat diabsorpsi dan mempunyai durasi efek yang singkat. Efek samping gastrointestinal pada terapeutik dos untuk diare dan anemia hemolitik itu jarang ya, kontraindikasi untuk pasien dengan riwayat penyakit gastrointestinal. Kemudian phenylbutazone mempunyai efek antiinflamasi yang kuat tapi aktivitas analgesik dan antipiretiknya lemah ya. Penggunaan terapi jangka pendek pada gout akut dan artritis reumatoid.
Kemudian farmakokinetiknya cepat dan lengkap diabsorpsi setelah pemberian oral dan rektal. Efek sampingnya berupa mual, muntah, gangguan gastrointestinal, ruam kulit, edema, anemia aplastik, agranulositosis. Golongan diklofenak penghambat siklooksigenase, digunakan untuk pengobatan jangka panjang artritis reumatoid, lebih poten dibandingkan dengan indometasin dan naproxen, bertumpuk pada cairan sinovial, diekskresi melalui urin. Efek sampingnya adalah gangguan gastrointestinal berupa pendarahan dan ulserasi. Nah, ini adalah penghambat COX-2 yang kemudian sempat ditarik sebagai contohnya adalah nimesulid karena mempunyai efek hepatotoksisitas, kemudian ada ropecoxib, colicloxib mempunyai efek terhadap kardiovaskular, dan valdecoxib resiko pada orang penyakit jantung dan sindrom Stephen Johnson seperti itu. Lalu memang ada penarikan terhadap obat-obat ini tapi kemudian setelah diperbaiki diproduksi kembali jadi sudah kemudian bisa dipasarkan kembali. Oke, sekian dulu untuk pertemuan materi hari ini. Jika kalian tertarik dengan materi-materi tentang farmakologi, kalian bisa menonton dan komen di kolom komentar untuk materi-materi apa lagi yang kemudian bisa ditampilkan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.